Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Nandaku semua? Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi Nandaku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh Ananda Muhammad Hisyam Basri. Silakan Nanda pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik. Terima kasih Anandaku Muhammad Hisyam Basri telah memimpin kita dalam doa. Ya, Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya dulu, siapa temannya yang tidak hadir? Berapa orang? Ada beberapa ya. Ini yang baru bergabung ini baru 14 orang ya. Yang bergabung baru 14 orang. Nah, sekarang yang bergabung bersama temannya ada? Tidak ada? Ikut Zoom ini bersama temannya tidak? Ada ya, masing-masing sendiri-sendiri ya. Ya baik, Anandaku sekalian, mari kita dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menunjukkan perasaan nasionalisme kita. Pak Guru akan share lagunya supaya Anandaku bisa ikuti. Ikuti semua. Garuda Pancasila. Sekalian, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, ayo tepuk semangat dulu sama-sama seperti kemarin yang kita lakukan ya. Masih ingat kan? Masih ingat? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Semua semangat ya. Anandaku sekalian, kemarin kita sudah belajar sama-sama lagi melalui Zoom juga, ya kan? Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Siapa yang bisa jawab? Apa? Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Iya. Apa-apa itu ciri-cirinya makhluk hidup, nak? Apa lagi? Coba Pak Guru akan tunjukkan sebuah gambar. Coba Ananda perhatikan dulu gambar ini ya. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Garuda. Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya. Pelajaran kita hari ini itu terkait dengan gambar ini. Gambar Garuda Pancasila. Ya. Nah, kita sebentar akan belajar
tentang bagaimana itu lambang negara kita. Ini kan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Kemudian kita nanti akan pelajari tentang bagaimana kita menemukan makna dari gambar-gambar ini. Ada gambar tuh di tengahnya toh? Ada gambar toh? Iya. Nanti kita akan temukan itu gambar-gambarnya. Kemudian kita juga akan mencari bagaimana kita berperilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Ya, selain itu nanti kita juga akan belajar tentang menemukan kata atau istilah khusus terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah dipelajari, ya, yang tadi juga sudah disebutkan semua oleh temannya. Dan kita juga akan membuat kata-kata itu sebentar yang ditemukan tadi menjadi sebuah kalimat. Oke, anak-anak sekalian, bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan Pak Guru dulu. Lihat gambarnya ini. Lihat gambarnya ini. Di dadanya burung Garuda ini ada sebuah perisai. Ya, Pak Guru mau tanya, apa semua burung itu mempunyai perisai di dadanya? Tidak ya? Tidak. Oke, coba lihat gambar yang ini. Bisa dilihat? Bisa kelihatan? Ada dua gambar burung. Yang pertama burung apa? Burung Garuda. Burung Garuda Pancasila. Yang kedua burung apa? Burung elang. Coba, Pak Guru mau satu orang yang berani. Siapa mau membaca itu tulisan yang ada di sampingnya burung Garuda? Ayo, siapa yang mau membaca? Coba. Silakan. Almira Andara Fairuz, silakan. Lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Pada bagian dada burung ini terdapat sebuah perisai. Pada bagian dada burung Garuda terdapat perisai. Apakah jenis kata menyebutkan perisai seperti yang dimiliki burung Garuda? Jadi ada pertanyaan toh, apakah jenis burung lainnya juga memiliki perisai seperti yang dimiliki burung Garuda? Ternyata jawabannya ada di bawah. Ternyata perisai pada burung Garuda itu tidak dimiliki oleh burung jenis lainnya karena perisai tersebut merupakan simbol Pancasila. Nah, yang di dalamnya itu berisi ada 5 simbol di situ, yaitu simbol tersebut ada gambar apa saja di dadanya itu? Ada gambar apa? Bintang. Lagi. Tadi dan rantai beringin. Apa lagi? Beringin. Apa lagi? Kepala banteng. Apa lagi? Padi rantai. Padi dan kapas. Bagus. Ya, bagus kalian sudah kita melihat ya. Padi dan kapas, banteng. Nah, coba kita lihat lagi. Ini ada arti atau maknanya itu simbol sila-sila Pancasila. Perhatikan. Ternyata gambar bintang itu melambangkan sila keberapa? Terus gambar rantai emas melambangkan sila keberapa? Dua, bagus. Selanjutnya gambar pohon beringin melambangkan sila. Dan lanjut lagi, gambar apa lagi tuh? Padi dan kapas melambangkan sila keberapa? Kalau kepala banteng dulu ya. Kepala banteng melambangkan sila ke. Kemudian gambar padi dan kapas melambangkan sila keberapa? 5. Pintar, sama tepuk tangan dulu untuk kita semua anak-anak. Iya, bagus, semua sudah paham ya tentang sila-sila Pancasila. Nah, sekarang perhatikan dulu. Bapak sebentar itu akan bagi kelompok supaya anak-anakku sekalian bisa belajar dengan kelompoknya untuk mempelajari tentang ini simbol-simbol sila Pancasila.
Kemudian nanti juga kita akan pelajari bagaimana itu sebenarnya kalau kita berperilaku mencerminkan sila-sila Pancasila. Ya, sekarang perhatikan. Ini Bapak sudah tampilkan, amatilah gambar. Perhatikan, pada gambar lambang negara Garuda Pancasila di samping. Bukanlah makna dari gambar simbol yang ada pada perisai di bagian dada burung Garuda melalui media berikut ini. Nah, perhatikan, ada link yang Bapak sudah kirimkan juga di WA-nya dan ada pada nanti LKPD yang Bapak bagikan. Ada link ini, itu nanti Ananda semua bisa mengklik itu. Sekarang lihat dulu link ini melalui tampilan yang Bapak perlihatkan ya. Ini linknya yang tadi. Nah, perhatikan, kalau misalnya tampil nama seperti ini, nanti Ananda sekalian bisa mengklik ini. That's not me, itu bukan saya. Kemudian Anandaku bisa menulis namanya masing-masing ya, untuk ikut bermain pada link yang Bapak bagikan. Misalnya namanya Syifa ya, baru kita mulai start. Dan Anandaku semua, kalau sudah masuk di sini kita lanjut lagi start. Nah, kita akan pasangkan Anda. Kita pasangkan. Pak Padidang Kapas itu sila keberapa tadi? Kelima. Yang mana bunyinya sila kelima, nak? Yang mana bunyinya? Di mana sesimpang ini? Di mana? Urutan keberapa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang ini sila keberapa? Tiga. Apa sila ketiga? Indonesia. Bagus. Persatuan Indonesia. Lanjut. Kepala banteng sila keberapa? Oke, bagus. Coba kita buktikan. Apa benarkah semua jawabannya itu? Kita klik yang di bawah, submit answer, lanjutkan jawaban. Ini. Ore, jawabannya benar saja. Tangan dulu, sekalian. Iya. Nah, ini jawabannya kita ada 5 benarnya, ya. Oke, Nandaku, gimana? Sudah kita detail tentang sila Pancasila ya. Nah, sekarang Ananda sekalian coba perhatikan lagi. Bapak, Pak Guru sudah bagikan LKPD lembar kerja peserta didik di WA grup kita yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Ya, Nanda. Nah, namun sebelumnya coba perhatikan lagi materi kita dulu. Pada LKPD nanti kita akan kerjakan yang ini. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Apa saja yang dapat kita lakukan? Karena mensyukuri keragaman makhluk hidup itu adalah contoh pengamalan sila ke berapa? Satu. Pengamalan sila ke-1 yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak sekalian, pada saat kita bersyukur, berdoa, menjalankan agama kita masing-masing, maka itu sebagai contoh bahwa kita menunjukkan sikap syukur yang mencerminkan sila ke-1. Ya. Oke, kita lanjut. Anandaku, perhatikan lagi. Nah, lambang negara burung Garuda berasal dari seekor burung langka yang ada di Indonesia, yaitu elang Jawa. Namanya elang Jawa. Nah, elang Jawa adalah salah satu makhluk hidup di alam liar. Burung ini berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara terbang dan mengepakkan sayapnya. Nah, selain burung, ada beberapa makhluk hidup lain yang melakukan aktivitas berpindah tempat dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya ada apa? Itu di gambarnya ada hewan apa saja di gambar? Apa lagi? Apa lagi? Sekarang ular. Bagaimana caranya bergerak ular?
Mana? Ular bergerak. Oh, begini ya, begini. Apa namanya kalau begini? Meliuk-liuk. Dia menggunakan otot perut. Ya, iya bisa. Ikan, sekarang ikan. Bagaimana caranya bergerak kalau ikan? Siripnya, ekornya. Siripnya dia goyang-goyang seperti ini kan? Iya. Dia goyang-goyangkan ekornya, goyang-goyangkan siripnya. Iya. Kalau katak, bagaimana caranya bergerak kalau katak? Lompat. Nah, ini perhatikan. Ini adalah contoh alat pernapasan pada ikan dan manusia. Dan ternyata makhluk hidup itu bernapas dengan menggunakan alat pernapasan yang berbeda-beda. Ya, untuk ikan dia bernapas dengan insangnya. Ya, sedangkan manusia bernapas dengan apa tadi? Apa ini? Gambar apa ini? Paru-paru. Jadi kita bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, selain bernapas, makhluk hidup juga bertambah tingginya, ya. Contoh, kalian, anak-anak sekalian, dulu masih bayi, kecilnya begini. Nah, sekarang sudah begini tuh, lebarnya tuh, panjangnya. Tingginya anak sekalian pun sudah hampir sama tinggi dengan orang tuanya, ya. Kita lanjut lagi, ya, gambarnya. Makhluk hidup juga ternyata memerlukan makanan dan air. Jadi kapan kita sebagai makhluk hidup tidak makan, tidak minum, maka kita tidak bisa hidup. Ya. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah makhluk hidup itu menanggapi rangsang. Coba lihat ini si Budi ini. Kalau dia keluar dari rumahnya ketemu matahari langsung begini, wow, silau men, ya kan? Nah, kalau kita lihat matahari pasti silau tuh. Atau ada yang bisa lihat matahari? Ada. Dilihat di matahari terus gue sakit mata tuh karena itu namanya kita menanggapi tantangan yang ada. Ya, aku ya. Oke, baik, kita lanjut lagi, perhatikan. Nah, setelah tadi kita lihat itu ciri-ciri makhluk hidup, kita lihat tadi gambar burung Garuda. Nah, sekarang ini tugasnya pada LKPD-nya Anandaku. Nah, setelah membaca teks di atas, tuliskan kata-kata khusus yang kamu temukan. Nah, saya tanya dulu, apa-apa saja kata-kata khususnya tadi yang ditemukan, Nanda? Bernapas. Itu tadi bernapas. Apa lagi? Itu tadi bergerak. Jangan sampai ada lupa ya. Jangan ada yang lupa. Apa lagi? Berkembang biak. Apa lagi? Menanam. Iya, bukan makan dan minum dan menanggapi rangsangan. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan anak sekalian. Pak Guru mau tunjukkan dulu sebuah bacaan. Anak-anak semua sebentar bisa mengerjakan bagian yang contoh-contoh sila Pancasila. Nih, perhatikan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, coba lihat. Ada yang bisa baca? Oke, Siti Safira tadi. Siti Safira mana? Silakan Anda. Pada kita bersyukur Ananda gue lain diam dulu ya. Ananda Safira mau membaca dulu. Silakan Anda. Kita perlu bersyukur pada Tuhan apakah yang kita dapatkan jika bersyukur pada Iya. Muhammad Res. Safira silakan dibaca dan besarkan suaranya. Yang bersihkan kepada kita sebagai makhluk hidup. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua orang teman kita yang sudah berani membaca. Ayo tepuk tangan dulu. Iya. Sekarang Pak Guru akan bagikan Ananda ke dalam kelompoknya ya. Pak Guru akan kirimkan
link untuk Ananda semua bisa bergabung di kelompoknya masing-masing. Ini karena ada 22 partisipan di dalam ini, maka Pak Guru akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ya, nanti di kelompok kecil itu silakan Ananda untuk berdiskusi. Silakan klik join kalau sudah tampil di layarnya. Nanti Pak Guru akan masuk pada setiap kelompok untuk memberikan pengarahan kepada Anandaku semua. Oke. Silakan masuk pada kelompoknya Anandaku sekalian. Oke. Anandaku Syifa Alia Zahira dan Nur Akila Fartan, Muhammad Hisham Basri dan Raisya Triani Putri T. Silakan berdiskusi, nak, kerjakan LKPD yang Bapak sudah kirimkan di WA grup, ya. Dikerjakan seperti tadi. Silakan diskusi, nak, bicara sama temannya apa yang perlu dikerjakan. Mungkin Nur Akila, Muhammad Basri, Isam Basri dan Dipa bisa bertanya sama Raisya untuk apa-apa yang harus dikerjakan. Oke? Nah, silakan ya, berdiskusi, bicara, saling tukar pikiran, nak. Bahas nanti perwakilan kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil pekerjaannya pada saat kita bergabung pada main room. Ya, baik, Anandaku sekalian bisa berdiskusi, nak, ya. Bicara sama temannya, bisa sambil bekerja, sambil bertanya jawab dengan temannya tentang apa tugas yang kita kerjakan sekarang. Ya, Nanda, ya. Bisa kan, Anandaku? Iya, bisa berdiskusi, nak, dengan temannya tentang tugasnya dikerjakan tadi. Oke, sebentar, ada perwakilan di sini, anak, ya, untuk presentasi. Nah, sebentar, ada perwakilan untuk presentasikan hasil pekerjaannya pada saat kita kembali ke main room. Baik, Anandaku sekalian, sudah Bapak Guru sementara bekerja, ya. Iya, Pak. Iya, silakan dikerjakan, nak, tugas yang Pak Guru sudah kirimkan di grup. Itu titiknya yang dikerjakan, ya. Jadi silakan, misalnya sila-sila Pancasila tadi, lambang sila Pancasila, tulis misalnya gambar bintang itu bunyi sila keberapa, ditulis bintang sama dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya apalagi, ya, bisa saling bertanya jawab dengan temannya. Kenapa, nih, Ahmad Habibi? Kenapa, Habibi? Sila kedua, Pak, rantai kemanusiaan mengaji. Oke, bagus, pintar, ya. Sebentar, ada perwakilan dari kelompok ini, kelompok 3 ini untuk mempresentasikan pekerjaannya, ya, nak, ya. Pak Guru ke kelompok 4 dulu, ya, nak, ya. Silakan dikerjakan. Nanti Pak Guru akan kembalikan pada room pertama tadi. Halo, Nandaku. Sudah bekerja semua, ya? Ya, silakan dikerjakan tugas yang di LKPD-nya yang sudah Bapak kirimkan di WA grup. Ya, silakan dimulai bekerja. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan sama Pak Guru sekarang, atau bisa karena tujuan kelompok adalah supaya kita bisa. Ya, nak, kenapa, nak? Yang mana mau ditulis? Nah, itu yang tadi Pak Guru juga sudah kasih lihat, Pak, di share screen-nya tadi. Yang ditulis itu contoh yang pertama tentang lambang-lambang negara tadi. Misalnya ditulis yang pertama gambar bintang, itu sila keberapa? Iya, Pak. Ya, sudah tahu? Bintang itu gambar sila ke 1, ya, Nak Wanda, ya. Halo, Wanda. Iya. Gambar bintang tadi menunjukkan sila keberapa, Nanda? Pertama. Apa bunyinya, nak? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pintar. Itu ditulis, nak, di bukunya, ya. Ditulis di buku itu, nak. Nah, bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih banyak, Pak Guru. Iya, nak, terima kasih sama-sama.
Oke, silakan ditulis sampai sila kelima ya Ananda ya. Iya. Bentar, ada perwakilan dari kelompok 4 ya untuk persentase di kelas kita seperti yang tadi yang bajunya. Ya baik, semua sudah ada di room utama ya. Artinya pembelajaran kelompok kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada tahap persentase kelompok ya. Sekarang guru mau kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 persentasekan apa yang sudah ditulis pada saat kerja kelompok tadi. Siapa yang mau? Silakan Raisya, bacakan Raisya. Bintang. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Memberni. Persatuan Indonesia. 4. Kepala benteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 padi dan kapas. Keadilan halal bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus ya. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk temannya Raisya Triani Putri. Tepuk tangan dulu semua. Oke, bagus ya. Terima kasih Raisya Triani Putri. Oke, bagus ya semua. Oke, Bapak kira semua sudah, anak-anakku semua sudah mengerti tentang lambang-lambang Pancasila dan gambarnya ya, simbolnya. Dan sekarang Anandaku lihat LKPD yang kita kerjakan itu yang ini ya. Ini ya yang dikerjakan tadi ya. Ini LKPD-nya. Ada nama kelompok. Yang dikerjakan tadi ini kan memasangkan lambang negara dengan sila Pancasila ya. Ini tadi yang dipasangkan. Ini seperti yang Pak Guru tadi jelaskan, bisa langsung dipasangkan. Ya, sila-silanya. Kemudian setelah mengamati gambar, ini ditulis ulang ya di atas tadi. Gambarnya apa? Yang pertama bintang, tulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya tadi temannya ada yang menulis. Ya. Kemudian ini bersyukur pada Tuhan. Seperti yang tadi dibacakan oleh temannya, kita menuliskan contoh-contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Contoh yang pertama tadi, kita bersyukur karena setiap hari kita masih bisa makan dan minum. Oke, terus. Dan ini pada kegiatan kedua, kita disuruh untuk menentukan kata-kata khusus terkait ciri-ciri makhluk hidup dan menuliskannya di sini nak. Tadi toh ada lima kata khusus, yaitu yang pertama tadi apa? Berkembang biak. Apa lagi? Apa lagi? Makan. Apa lagi? Minum. Makan dan minum. Apa lagi? Bergerak. Apa lagi satu? Menanggapi rangsangan. Dan itulah semua nak yang ditulis lagi di bawah, dibuatkan kalimat menjadi kalimat efektif. Contohnya ditulis ikan bernapas dengan menggunakan insang. Itu Pak Guru juga akan kirimkan sebuah link untuk anak-anak sekalian kerjakan sebagai tes untuk pertemuan kita hari ini. Ada dikerjakan langsung dia lewat HP-nya nak melalui Google Form ya, yang Bapak akan kirimkan di WA grupnya. Oke? Nanti sebentar dikerjakan itu nak. Selanjutnya kita akan bersiap untuk mengakhiri pelajaran kita. Namun sebelumnya Pak Guru mau tanya, apa yang kita pelajari hari ini anandaku sekalian? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apalagi? Ciri-ciri makhluk hidup. Itu tadi yang kita pelajari Nanda ya. Apakah Ananda semua sudah tahu tentang simbol pada lambang negara Garuda Pancasila? Ya, sudah Pak. Ya, oke ya, bagus Nanda. Apa saja tadi simbolnya? Coba sebutkan lagi. Yang pertama apa?
Bintang. Nanda, lagi yang ketiga. Berilin. Apa lagi yang keempat? Tadi dan kapas. Oke, pintar semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Nanda sekalian. Oke, baik, Anandaku sekalian. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi pembelajaran 3. Saya harap Ananda semua bisa belajar dengan dia supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Kemudian di akhir pembelajaran kita ada tugas pekerjaan rumah yang Ananda bisa diskusikan dengan orang tuanya di rumah ya, dengan kelompoknya ya. Bisa diskusikan, perhatikan dulu. Diskusikan bersama orang tuamu tentang gambar burung Garuda dan gambar burung lainnya. Temukan perbedaannya dan tentukan ciri-ciri burung sebagai makhluk hidup yang ada di sekitar lingkunganmu. Oke, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama dulu. Potong bebek. Dina, kita sudah belajar, kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang waktunya kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan dipimpin oleh doa bersama. Kalau tadi dipimpin oleh Ananda Hisyam, sekarang Pak Guru mau ada satu orang lagi yang berani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alam baik la haula wala quwwata illa billah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga pelajaran kita hari ini bisa masuk dalam pikiran Ananda semua supaya bisa tambah pintar. Tetap semangat ya. Bagi kata Pak Guru ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.